Kan ya, kadang-kadang itulah kemudian kemampuan emosional. Saya aja yang berusaha untuk membuat lisan saya nggak mengucapkan kata-kata kotor dan kasar, selalu punya cara untuk bisa menyakiti istri saya. Lalu kemudian ketika Ummu Alilah ditanya, kata-kata apa-apa itu misalnya, contoh misalnya, walaupun ini kadang-kadang bisa dimengerti, tapi tetap aja nggak boleh. Contoh, suatu waktu Ummu Alilah tuh masak buat saya. Saya tuh sudah bilang sama istri saya pada satu waktu, kalau kamu masak mbok ya sesuatu yang saya suka, sesuatu yang saya favorit. Misalnya apa? Ya misalnya contoh mie misalnya. Lalu misalnya apa dan segala macamnya. Tiba-tiba ketika satu waktu mungkin saya lagi capek atau apa, saya pulang, saya nggak menemukan makanan yang saya suka. Sedangkan di meja makan tuh makanan-makanan dia semua. Apa makanan-makanan dia? Ya makanan-makanan dia dalam tanda kutip. Yang dulu saya mungkin nggak pernah komplain. Yang dulu ketika khitbah dan ta'aruf mungkin saya nggak pernah komplain. Tapi begitu kemudian saya pulang dan saya nggak menemukan makanan yang saya suka, saya bilang pada dia, Umi ini masak buat siapa sih? Itu nyakitin dia banget. Lah kenapa? Dalam pernikahan nanti, penganiayaan kepada perempuan itu bukan hanya penganiayaan fisik, tapi juga penganiayaan verbal. Bahkan bisa jadi seorang laki-laki itu nggak ngomong tapi menyakiti istrinya. Bisa jadi dengan sikapnya dia menyakiti istrinya. Ini kecerdasan emosional. Dan ini yang paling sering mengakibatkan parahnya dalam rumah tangga. Mengakibatkan rusaknya rumah tangga. Kenapa? Karena penganiayaan secara verbal dan non-verbal atau kekerasan secara fisik. Kalau seandainya perempuan itu melihat ada laki-laki yang lisannya aja dia nggak bisa kendalikan, kemungkinan besar dia juga nggak bisa mengendalikan tangannya. Kenapa? Karena ini nyambung satu sama lain. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wal yadih. Sesungguhnya seorang muslim itu adalah yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Pengendalian tangan pertama kali karena pengendalian lisan. Karena keduanya lisan dan tangan ini sama-sama dikendalikan oleh persepsi kepala, emosional. Maka teman-teman sekalian, ini kecerdasan emosional yang harus kita sampaikan. Maka bagaimana kita bisa untuk mengatakan bahwa seseorang itu siap nikah apabila ketika dalam satu situasi dia nggak suka tiba-tiba yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kotor untuk menyakiti orang. Nggak ada kan kata-kata yang baik untuk kemudian yang dia keluarkan untuk menyakiti orang. Contoh misalnya, beruang. Kan nggak ada. Semangka. Nggak ada. Atau misalnya yang unyu-unyu yang lain lagi, misalnya contoh apa lagi misalnya, squishy. Nggak bisa. Kenapa? Karena pasti yang kata-kata yang dikeluarkan itu untuk menyakiti orang lain. Maka ini penyakit emosional, ini penyakit hati. Nah, orang-orang yang tidak cerdas secara emosional, wajar aja dia tidak diizinkan untuk menikah. Kalau orang tuanya aja itu nggak percaya sama dia, apalagi orang lain. Dan Anda nggak bisa kemudian tuh beralasan satu sama lain. Ustadz, saya begini karena bapak saya kasar. Kan sudah saya bilang, termasuk salah satu kecerdasan emosional adalah bahwa Anda tidak menyalahkan orang lain atas maksiat yang Anda lakukan. Ingat teman-teman sekalian, kita nggak bisa melegitimasi satu maksiat yang kita lakukan karena sekedar orang lain melakukan maksiat yang sama. Enggak, karena saya disakiti maka saya pantas untuk menyakiti. Karena dia berbuat kasar pada saya bisa berbuat kasar pada dia. Karena dia kemudian sudah berlaku buruk pada saya, maka wajar ketika saya berlaku buruk sama dia. Islam tidak mengenal seperti itu. Maka Islam menasihati sebaliknya, idfa billati hiya ahsan. Maka coba balaslah keburukan-keburukan yang orang lakukan kepadamu dengan kebaikan. Tidak usah mengikuti keburukan dengan keburukan. Kenapa? Nggak ada habisnya. Maka kalau kamu bisa berbuat kebaikan, berbuatlah kebaikan. Karena dia dihitung sendiri kemudian dosanya, kamu dihitung sendiri pahalanya oleh Allah. Dan kalau tidak cukup pahala dan dosa itu dihitung di dunia, maka Allah hitung di akhirat. Kurang apa lagi? Maka ini kecerdasan emosional. Maka saya berusaha untuk melakukan itu. Saya melakukan peningkatan kecerdasan emosional saya. Saya memperbaiki kata-kata saya. Walaupun saya dari dulu nggak pernah bilang titik-titik atau misalnya bajigur atau misalnya ya segala macam yang salah-salah titik-titik nggak pernah. Saya nggak pernah melakukan itu semua, tapi saya berusaha untuk memperbaiki. Saya coba untuk memperbaiki hubungan dengan bapak saya. Saya coba untuk bicara pada bapak saya dengan pembicaraan orang dewasa. Saya coba untuk berbicara pada bapak saya tentang seluruh tanggung jawab yang dia sudah buat. Saya tanya, Pi, kalau menjadi seorang suami itu tanggung jawabnya apa aja, Pi? Boleh nggak ajarin pada Felix? Itu orang tua akan bilang, ini anak sudah mulai dewasa. Karena dia sudah mulai mengambil tanggung jawab. Lalu kemudian saya tanya pada dia, Pi, nyari kerja tuh susah atau enggak? Nyari uang tuh susah atau enggak? Nggak perlu malu. Kenapa? Mungkin bapak kita bukan bapak yang baik, yang bisa ngajarin kita. Mungkin kita harus bertanya pada dia. Mungkin kita harus membuka kemudian pembicaraan pada dia. Dan ini menandakan kedewasaan kita. Nggak mau saya. Lah kenapa? Bapak saya yang salah kok, kenapa saya harus minta maaf? Bro, dewasa itu adalah bisa mengendalikan